Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Rinisia Putri dari Teknik Geofisika dengan NRP 5017241014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pemodelan data nyata menggunakan inversi linear di MATLAB. Saya menggunakan data kasus eh, COVID-19 dan jumlah masker yang terjual sebagai studi kasus. Nah, di sini saya mengambil dari website-nya di Declare. Nah, dari web ini itu menunjukkan bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember kasus COVID-nya itu seperti pada gambar dan masker yang terjual akan meningkat eh, pada semakin banyak kasus yang meningkat pula. Ya, seperti itu. Jadi, di sini akan menghasilkan suatu garis yang linear ketika dijadikan sebagai grafik. Maka dari itu saya mengambil contoh kasus seperti ini. Lalu di sini saya akan menggunakan langsung melakukan menuliskan step. Yang pertama adalah CLC. CLC kemudian yang berfungsi untuk menghapus Windows, menghapus komen Windows. Kemudian clear all dan close all. Yang digunakan untuk menutup semua jendela. Kemudian saya akan mengcopy data-data di kasus COVID-19 ini. Lalu saya akan membuat gambar. Kemudian y observasi, buat variabel yang pertama y observasi yang terisi oleh variabel y, yaitu jumlah masker yang jumlah masker yang terjual. Kemudian memplot dari x y observasi, kemudian rs digunakan untuk kotak-kotak ada grafik, kemudian line dua dengan warnanya dua dengan warna color. Lalu R ya, saya akan menuliskan hold on yang berfungsi untuk menahan grafik supaya menambah garis inversi nanti di grafiknya. Jadi biar muncul garis pada grafik. Lalu membuat judul. Ini saya akan membuat judul grafik inversi linear. Kemudian dengan ukurannya font size 12 eh 14 16 lah. Kemudian pada grafik itu kan ada X sama Y-nya. Pada grafiknya. Maka untuk X-nya itu saya menggunakan judul variabel itu ada judulnya, yaitu X-nya itu variabel differential perspective kasus 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 COVID. COVID. Kemudian ini kasus COVID-19 dengan font size juga. Font size ukurannya 12. Sama untuk di labelnya berarti masker yang terjual. Cara Y, label, dan judulnya ganti masker yang terjual. Ulangi sama 12. Kemudian membuat variabel lagi, yaitu Y yang berisikan Y observasi. Jadi masker yang terjual juga. Dan N data, yaitu uh, length atau banyak data dari D. Jadi banyak data dari masker yang terjual itu. Sebenarnya sama aja kalau misal pakai X juga sama aja karena banyak datanya itu sama. Ada salah satu saja. Lalu membuat n parameter. Nah, n parameter paling kira ada dua. Dasar sama slope maka pakai dua. Lalu schematic uh, zeros dari n data nama n parameter. Kemudian for i berarti sama dengan satu token data dari schematics itu i untuk kolom pertama pakai sama dengan x i. Nah, untuk kolom yang kedua berarti i-nya ini dua, ini satu. Nah, kemudian masukkan kemudian n. Lalu memasukkan rumus dari slope
itu investasi dari di transfer kali makin, kemudian dikali lagi sama eh itu sama lagi transfer lagi kali itu. Kemudian membuat variabel lagi. Tes Bivit itu berdasarkan B dikali itu. Dan, ya. Terus hmm, dikali itu sih dikali slope. Nah, terus membuat plot itu X sama Y bit eh, B kemudian line width ini dua. Hmm. Lalu membuat legenda. Legenda itu saya beri nama data observasi sama garis inversi. Ini ya, maksud, hmm. Anda akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, sehingga akan mendapatkan grafik seperti ini. Dari studi kasus tersebut, saya membuat analisis, yaitu jadi hubungan antara sebab akibat yang logis dari jumlah kasus COVID-19 dapat dianggap sebagai faktor utama yang mendorong permintaan terhadap jumlah masker. Nah, artinya semakin tinggi korban dari COVID-19tersebut, maka akan masyarakat akan merespon memberikan reaksi dengan eh, membeli masker sebagai untuk melindungi diri. Dan implikasi dari model inversi linier yang menunjukkan bahwa hubungan positif menguatkan dugaan bahwa tren membeli masker ini, masyarakat membeli masker ini itu merupakan alat proteksi kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi atau situasi dari kasus COVID-19. Yang perilaku konsumen dan situasi kritisnya, dari data itu menunjukkan bahwa dari data itu menunjukkan bahwa eh, peningkatan drastis penjualan masker itu terutama pada lonjakan pertama. Jadi misal di sini hari pertama bulan pertama bulan Januari itu 40. Kemudian yang di masker itu 14. Nah, semakin banyak kasih korban dari COVID-19 di saat 1945, maka semakin pula masker itu terjual. Gitu. Jadi ini mencerminkan perilaku masyarakat yang cenderung reaktif dan merespon saat menghadapi krisis kesehatan. Itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari penjualan masker, pembelian masker yang karena dampak dari kasus COVID itu. Selain itu ada faktor lain dari kebijakan pemerintah juga eh, dari pandemi itu pemerintah membuat kebijakan untuk memakai masker. Nah, memakai masker itu akan meningkatkan pula penjualan masker. Jadi untuk pembahasan dari studi kasus itu seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.